Salam budaya Nusantara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Saga atau bisa dibilang Saga Borneo. Saya lahir di Kalimantan Selatan. Di sini Bang Saga ingin memberikan informasi tentang keragaman budaya senjata tradisional Indonesia. Baik, di sini langsung aja Bang Saga akan memberikan topik tentang senjata tradisional dari Sulawesi Selatan. Mengapa Bang Saga memberikan informasi tentang senjata tradisional dari Sulawesi Selatan? Karena Bang Saga menikah dengan orang Bugis. Jadi itulah Indonesia. Bang Saga orang Kalimantan, sedangkan istri Bang Saga orang Bugis. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Tentunya di sini tidak luput dari senjata tajam tradisional yang bernama badik, ya. Jadi sebelum Bang Saga masuk ke topik penjelasan, Bang Saga akan memberikan sedikit perbedaan antara pisau dan badik, di mana badik ini mempunyai hulu yang benar-benar sudah diperhitungkan fungsi dan kegunaannya, sedangkan pisau juga seperti itu. Bang Saga bukanlah tokoh, bukanlah seorang yang mempunyai gelar atau tokoh yang besar. Bang Saga hanyalah masyarakat biasa yang kagum dan mencintai kebudayaan Indonesia, karena setiap daerah memiliki perbedaan-perbedaan yang sungguh menarik. Adat istiadat, ritual adat, daerah-daerah yang sakral. Itulah Indonesia, itulah Nusantara yang sangat beragam. Pada topik kali ini Bang Saga menghimbau kepada generasi-generasi muda agar setidaknya mengenali di mana budaya ini bisa menghasilkan sesuatu yang indah tentunya. Baik, di sini langsung aja ke topiknya, yaitu di sini Bang Saga memiliki satu buah badik yang baru saja Bang Saga dapatkan dari seseorang. Beliau bercerita bahwa badik ini pernah memakan korban dan Bang Saga balut dengan kain merah. Dan Bang Saga miliki badik ini ukurannya tidak besar, tapi ukurannya mini, ya, kecil. Nah, langsung saja Bang Saga perlihatkan. Jadi bentuknya seperti ini, kawan-kawan. Berbentuk dengan badik Bugis, ya, badik yang bernama gecong, ya. Nanti kita akan bahas gecong itu seperti apa. Bang Saga di sini mungkin hanya sedikit pengetahuan Bang Saga dibandingkan teman-teman yang sudah mengetahui atau asli Bugis, ya, tabe, ya. Bang Saga ingin menjelaskan. Nah, di sini kita lihat dari hulu, di mana badik itu memiliki 3 bagian, yaitu hulu atau gagang. Yang kedua adalah besi atau wesi. Yang ketiga adalah warangka. Nah, ini warangkanya sederhana, kawan-kawan, dan ini sangat kecil, mungkin 1 jengkal, ya, 1 jengkal Bang Saga. Nah, kita bisa lihat dari hulu dulu, kawan-kawan, di mana hulu ini sudah diciptakan, sudah diperkirakan, sudah dibentuk, sudah dipikirkan mungkin dari penempanya. Ini kegunaannya yang sudah diperhitungkan untuk menusuk. Terlihat dari hulu, ya, hulu. Nah, berbeda dengan pisau dapur. Nah, ini ukurannya sama-sama kecil, kawan-kawan. Ini hulu pisau dapur, kawan-kawan bisa lihat, di mana hulu ini kegunaannya untuk digenggam seperti ini, ya. Nah, ini udah jelas untuk memotong atau mengiris, ya. Untuk menusuk kemungkinan bisa, tapi ada ukuran batasan-batasan, ya. Nah, jika kita menusuk dengan menggunakan pisau dapur,
dengan membenturkan bidang yang lebih keras, tentunya ini akan terjadi loss genggaman tangan kita, apalagi berkeringat kawan-kawan ya. Berkeringat, maksudnya berkeringatnya di sini kawan-kawan. Ini akan menyebabkan licin ya. Berbenturan dengan bidang yang lebih keras, tentunya akan menyebabkan pergeseran genggaman tangan kita. Sekuat-kuatnya kita menggenggam ini, apabila di sini sudah ada keringat kawan-kawan, dan berbenturan dengan yang lebih keras, tentunya akan menyebabkan pergeseran yang mengakibatkan patah pada organ jemari jari kita kawan-kawan. Nah, tentunya di sini ada terjadi pergeseran yang tadinya seperti ini, tiba-tiba kita tusukkan ke bidang yang lebih keras. Tentunya di sini akan menjadi pergeseran dan tentunya akan mengenai mata bilah pisau tersebut di jari kita. Nah, berarti ini lebih dominan kepada kegunaan memotong, mengiris ya. Dan seperti itu kawan-kawan. Walaupun Bang Saga bukan ahli pisau atau ahli pedang, tapi kita berpikir gunakan logika ya. Mungkin bagi teman-teman yang lebih paham lagi, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Berbeda dengan badik kawan-kawan, kalian bisa lihat teman-teman di sini, ini badik dengan hulu seperti ini, tentunya memudahkan untuk menusuk. Nah, jika berbenturan dengan benda yang lebih keras, tentunya dia akan konstan atau konsisten. Tapi walaupun di sini ada mengalami keretakan di bagian hulu atau patah ya, seburuk-buruknya patah ya, patah, tentunya di sini besi dari ujung ini akan menjadi pergeseran dan akan melambung ke atas kawan-kawan. Jadi contoh seperti ini kawan-kawan, dia akan melenceng ke atas dan tidak akan mencederai tangan dan tidak akan bergeser seperti ini ya. Tidak mungkin, karena terlihat dari hulu badik ini sudah diperhitungkan dari pembuatnya. Itulah badik ini dibilang sakral, karena pembuatannya benar-benar sangat diperhitungkan, tidak sembarangan. Tidak seperti pisau dapur yang tujuannya hanya untuk mengiris, memotong ya. Tapi ini kegunaannya memang diciptakan untuk tradisi atau mempertahankan daerah ya, mungkin di zaman kerajaan. Jadi yang Bang Saga pernah baca di dalam Wikipedia, badik gencong ini, atau bisa dibilang juga mungkin mirip dengan kawali gencong. Kawali gencong ini yang pernah Bang Saga baca, dia populer di masa pemerintahan kedua Kerajaan Bone. Bentar supaya Bang Saga nggak salah sebut, di Kerajaan Bone, yaitu La Umasa Peta Pandre Basi di tahun 1358 sampai 1424. Itu masa pemerintahannya. Tapi sampai sekarang kawan-kawan, saking mahakaryanya beliau yang dinamakan Raja Penempa Besi, sampai sekarang badik ini masih ada di hadapan kita. Nah, coba bayangkan jika budaya ini tidak diteruskan, mungkin generasi kita tidak akan mengenal ini apa, dan kita tidak tahu ini apa. Itulah pentingnya generasi muda jangan sampai terlena dengan platform-platform media sosial yang membuat kita lupa dengan tradisi kita. Nah, yang kedua, kenapa ini bisa dibilang sakral? Karena pembuatannya benar-benar detail. Kita akan buktikan di mana badik gencong itu mempunyai keseimbangan yang sudah diukur, yang sudah ditempa dengan sangat teliti. Walaupun sederhana, tapi pembuatannya sangat terperinci, kan? Kita bisa lihat di sini, ya. Kita bisa lihat di sini, apakah dia akan seimbang? Nah, mudah sekali mencari titik imbang, yaitu titik tengahnya. Nah, sedangkan dengan pisau dapur, tentu
Tidak seimbang kawan-kawan, tidak semudah seperti badik gencong untuk menemukan titik tengah. Nah ini susah mencari titik seimbang, apalagi kita tukar dengan ujung yang tipis ya. Nah kita akan uji coba dengan yang lebih tipis, apakah masih mampu mudah untuk mencari titik imbang. Agak fokus dulu ya. Nah sangat mudah mencari titik imbang dari badik gencong ya. Inilah ciri khas dari badik gencong yang dibuat tidak dengan asal-asalan, tentunya dengan sangat-sangat terperinci hitungannya. Inilah kehebatan dari keistimewaan dari badik gencong. Daripada dengan pisau dapur ya, itu sangat sulit untuk mencari titik imbang kawan-kawan. Kecuali besi pipihnya ini kita ginikan, nah baru dia seimbang. Tapi kalau dengan di belakang mata pisau itu wah susah. Kawan-kawan bisa buktikan sendiri pisau dapur di dapur ya. Coba kalian imbangkan, apakah bisa seimbang mudah dengan badik yang ada di Sulawesi. Nah oke. Terus dari hulu ini sepertinya kayu cendana ya. Cendana yang dicium akan mengeluarkan wangi ya. Nah terus yang ketiga, dinamakan dengan badik gencong itu identik kadang-kadang tuh selalu mengeluarkan aroma daripada besi-besi yang lain apabila kita mencium bagian besi tersebut. Nah ini mengeluarkan aroma wangi, tapi wanginya ini bukan seperti wangi parfum, wangi minyak apa ya. Ini memang aroma khasnya teman-teman, entah dari besi apa gitu ya. Nanti Bang Saga akan memberikan minyak warangan agar terlihat pamor ya, karena sepertinya pemiliknya yang pertama ini kurang memperhatikan pamor. Kata beliau sih ada, cuman kita akan memberikan minyak warangan nanti ya, kita akan menunjukkan pamornya. Nah Bang Saga baru sampai di situ mengetahui tentang badik ya. Nanti Bang Saga akan pelajari lagi, karena Bang Saga takut salah-salah menyampaikan atau melebih-lebihkan atau mengurang-urangi. Jadi Bang Saga masih ingin belajar tentang senjata tradisional Sulawesi Selatan. Jadi ini adalah badik yang Bang Saga dapati dari seseorang yang telah memaharkan ini kepada Bang Saga. Nominalnya kalian nggak usah tahu ya, mungkin nggak usah tahu, tapi beliau memaharkan ini dan menceritakan bahwa ini pernah memakan korban. Tapi bisa dibilang ya kita percaya atau nggak percaya. Tapi kalau dari beliau menyampaikan kepada Bang Saga dengan bersungguh-sungguh ya, jadi Bang Saga percaya. Jadi Bang Saga balut dengan kain merah kawan-kawannya, bahwa ini adalah pernah memakan korban. Beda dengan barang-barang pusaka Bang Saga yang lainnya, mungkin nanti Bang Saga akan liput. Nah terlepas dari badik ini, Bang Saga akan sedikit membagikan video di mana Bang Saga menikah dengan orang Bugis, dan orang tua Bang Saga memiliki satu pusaka yang cukup lama kawan-kawan. Namanya kalau dilihat dari bentuk ya itu tombak, tapi mereka bilang itu adalah pedang Maghribi. Nah itu tombak Maghribi. Nah ini videonya seperti ini kawan-kawan, bisa lihat. Ini dari rasa mana dapat dari ini pangyojolau mana di dari nah. Iya
ya gare amarasa ada ya le na sapya dokunan rena okko jetake ajue napana lani bangkun napana mak bele na setelu je mapadarane mak bele na pikana. Ini udah cukup lama Bang Saga bercerita tentang badik dan tombak. Mungkin sampai di sini dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Ya, nanti mungkin akan Bang Saga beritahu ini apa, dan juga Bang Saga memiliki mandau. Bang Saga juga memiliki minyak Kalimantan. Tentunya minyak ini sulit didapatkan dan tidak mudah. Nanti kita akan bahas di situ, teman-teman ya. Bagi yang suka, jangan lupa subscribe channel Bang Saga agar Bang Saga akan memberikan informasi-informasi tentang budaya senjata tradisional Nusantara Indonesia. Ini gare rasa man na padar ina mapangyo jolla mana di daru na